Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Rahab. Akhiran NIM 52. Sini saya akan mempresentasikan mengenai dengan Bluetooth. Baik, di sini Bluetooth. Eh, Bluetooth itu awalnya diciptakan untuk membuang kerumitan kabel di meja kerja dan menjadi standar komunikasi murah yang bisa masuk ke perangkat sekecil apapun. Jadi Bluetooth ini menjelaskan ide dasar dan karakteristik dan teknologi Bluetooth yang telah menjadi standar konektivitas wireless universal. Nah, di sini basic basic idea atau ide dasar Bluetooth adalah menyediakan universal radio interface untuk ad hoc wireless connectivity, yaitu antarmuka radio yang dapat digunakan secara universal untuk koneksi wireless spontan tanpa perlu konfigurasi yang rumit. Nah, tujuannya apa? Tujuan utamanya sini adalah untuk interconnecting komputer atau eh, PDAS dan cell phones sebagai pengganti dari Infrared Data Association yang sebelumnya digunakan untuk komunikasi jarak dekat. Nah, namun memerlukan line of sight langsung. Nah, Bluetooth ini dirancang untuk dapat embedded in other device dengan biaya sangat murah. Yang memungkinkan hampir semua perangkat elektronik dapat dilengkapi dengan konektivitas Bluetooth tanpa menambah biaya produksi signifikan. Jadi teknologi ini menggunakan lisensi 2,45 GHz yang artinya tidak perlu membayar lisensi frekuensi dan dapat digunakan secara global, sama seperti Wi-Fi. Karakteristik teknik Bluetooth ini mencakup short range atau jangkauan relatif pendek sekitar 10-100 meter, tergantung dari kelas dayanya. Low power atau konsumsi daya rendah yang cocok untuk perangkat mobile atau wearable. Bluetooth juga mendukung voice dan data transmission yang memungkinkan digunakan baik untuk panggilan suara pada headset maupun transfer data pada keyboard, mouse, atau file sharing. Lanjut. Jadi untuk sejarah dari historinya ini tahun 94 awal dimulai oleh tim dari Ericsson atau Jeff Houston dan Spin Mattison dengan nama proyek awalnya itu Maclean. Maclean. Jadi asal namanya mengambil nama raja dari Denmark yang pada abad ke-10 Harald atau Bluetooth Gormson yang terkenal karena menyatukan faksi-faksi yang bertikai di Skandinavia. Nah, jadi filosofinya itu Bluetooth menyatukan berbagai perangkat komunikasi. Nah, pada tahun 98 ini standarisasinya pembentukan Bluetooth ini Special Interest Group atau SIG untuk mengolah standar teknis. Nah, pada tahun 2001 peluncuran produk massal pertama dengan spesifikasi versi 1:1. Di tahun 2005 meledaklah pasar dari penyebaran awal dari 2001 ini. Teknologi ini diadopsi secara masif dengan produksi mencapai 5 juta chip per minggu. Jadi Bluetooth ini special interest group. Bluetooth tidak dimiliki oleh satu perusahaan tunggal, melainkan dikelola oleh badan organisasi. Lanjut. Berbicara dengan karakteristik Bluetooth ini menjelaskan spesifikasi teknis lengkap dari teknologi Bluetooth klasik yang menjadi dasar operasinya. Nah, Bluetooth ini beroperasi pada pita ISM 24 GHz dengan 79 RF channel yang memiliki jarak carrier spacing 1 MHz dari channel 0 dan di 2402 MHz hingga channel 78. Untuk menghindari interferensi, Bluetooth menggunakan FHSS atau frekuensi hopping split spectrum dan TDD, time division duplex. Nah, frekuensi hopping adalah teknik split spectrum di mana transmisi melompat-lompat antar frekuensi dengan kecepatan 1600 hops per second atau setiap 625 mikrodetik. Jadi hopping frekuensi ini dilakukan secara random yang ditentukan oleh master, memastikan komunikasi sulit disadap dan tahan terhadap interferensi. Nah, time division ini atau TDD ini dia digunakan untuk memisahkan transmit dan receive dalam domain waktu pada frekuensi yang sama.
Bluetooth ini mendukung dua jenis link komunikasi. Yang pertama adalah voice link (SCO) yang dirancang khusus untuk transmisi suara. Nah, jadi link ini menggunakan FEC (Forward Error Correction) yang untuk memperbaiki error tanpa retransmission menghasilkan 64 kilobyte untuk komunikasi suara dua arah yang berkualitas. Nah, koneksi ini bersifat point to point, artinya jalur komunikasi eh, didicted untuk panggilan suara seperti telepon tradisional. Nah, kedua adalah data link atau ACL, data link ACL yang digunakan untuk transfer data. Nah, link ini dia bersifat asinkronus dengan acknowledgement untuk memastikan data diterima dengan benar. Mendukung komunikasi point to multipoint dan dapat mencapai kecepatan hingga 33,9 kilobyte. Nah, dari sisi topologi atau topologi jaringan, Bluetooth menggunakan overlapping Piconet atau stars yang membentuk scatternet. Nah, Piconet ini adalah jaringan kecil berbentuk star dengan satu master dan hingga 7 slave aktif. Dan beberapa Piconet dapat overlap atau tumpang tindih yang membentuk scatternet ini yang lebih besar, di mana satu perangkat dapat menjadi anggota dari multiple Piconet yang memungkinkan pembentukan jaringan yang lebih kompleks dan fleksibel. Lanjut. Nah, dari karakteristik menjelaskan spesifikasi teknis lengkap dari teknologi Bluetooth klasik yang menjadi dasar operasinya. Nah, Bluetooth beroperasi pada pita tadi. Yang seperti yang Piconet tadi itu dia apa namanya? Jaringan kecil yang berbentuk star dengan satu master atau hingga 7 slave aktif. 7 slave aktif. Dan beberapa Piconet dapat overlap atau tumpang tindih membentuk scatternnet yang lebih besar. Seperti yang slide sebelumnya saya jelaskan yang di karakteristik ini terhubung dengan Piconet ini. Kita lanjut, forming a Piconet. Nah, di sini Piconet ini menjelaskan bagaimana sih perangkat Bluetooth itu membentuk jaringan Piconet dan mekanismenya bagaimana koordinasi yang digunakan. Gitu. Jadi semua perangkat dalam sebuah Piconet ini hop together atau melompat bersama-sama mengikuti frekuensi hopping pattern yang sama untuk tetap sinkron dalam komunikasi. Nah, master memberikan M ini kan ini master yang ada MM ini. M ini kan master. Jadi master memberikan slash clock-nya dan device ID-nya sebagai referensi sinkronisasi. Hopping pattern ditentukan oleh device ID yang merupakan alamat 48 bit unik di seluruh dunia. Memastikan setiap Piconet ini memiliki pola hopping yang berbeda. Nah, pace dalam hopping pattern ditentukan oleh clock dari master sehingga semua slave tahu kapan harus berpindah ke channel berikutnya ini. Gitu. Jadi untuk addressing atau pengalamatannya, Bluetooth ini menggunakan dua jenis alamat. Active member address atau AMA adalah alamat 3 byte, 3 bit yang diberikan kepada slave yang aktif berkomunikasi. Nah, memungkinkan hingga 7 slave aktif dalam satu Piconet. Ilustrasi ini menunjukkan proses pembentukan Piconet di mana di sisi kiri terlihat banyak perangkat yang standby yang tersebar secara independen. Nah, masing-masing ini dalam mode inquiry atau discoverable. Setelah satu perangkat menjadi master yang ditandai dengan warna merah M ini, perangkat lainnya bergabung menjadi S atau selective aktif. Nih S yang ada 3. Nah, yang dengan warna hijau yang terhubung langsung ke master. Nah, sedangkan P dengan warna orange yang terhubung namun ini tidak aktif. Tidak aktif. 3 ini nggak aktif. Ditandai dengan warna oranye. Dan SB yang standby, yang masih dalam mode standby di luar Piconet. Nah, semua perangkat dalam lingkaran biru sekarang hop bersama mengikuti hopping pattern yang sama, membentuk jaringan yang terkoordinasi dengan master sebagai pengendali utama yang mengatur timing dan akses media untuk semua slave di dalam Piconet tersebut. Lanjut. Nah, scatternet ini
Dia menjelaskan bagaimana beberapa piconet Bluetooth dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang lebih besar dan kompleks. Nah, Scarnet ada linking atau multiple yang berada di lokasi yang sama melalui sharing of common master of or slave device. Nah, yaitu gimana? Dengan berbagi perangkat yang berperan sebagai master atau slave di piconet berbeda. Nah, perangkat dapat menjadi slave di satu piconet dan master di piconet lain secara bersamaan, yang memungkinkan mereka menjadi jembatan penghubung antar piconet. Nah, komunikasi antar piconet terjadi melalui perangkat penghubung ini, di mana device melompat bolak-balik antara piconet-piconet dengan time sharing. Nah, perangkat ini penghubung harus dengan cepat berganti konteks, mengikuti hopping pattern dan piconet pertama untuk beberapa time slot. Nah, yang kemudian beralihlah dia mengikuti hopping pattern dari piconet kedua untuk time slot berikutnya dan seterusnya. Nah, konsep scatter ini yang sangat powerful karena mungkin Bluetooth ini membentuk jaringan yang lebih besar dari batasan 7 slave aktif per piconet, yang menciptakan mesh network yang fleksibel di mana ratusan perangkat dapat saling terhubung melalui multiple piconet yang overlapping. Nah, meskipun dengan trade-off throughput karena perangkat bridge harus membagi waktunya antara beberapa piconet. Nah, frekuensi sudah bisa menjelaskan bagaimana Bluetooth menggunakan frekuensi hopping dengan TDD atau Time Division Duplex untuk komunikasi antar master dan slave. Nah, di diagram ini menunjukkan komunikasi dalam time slot dengan durasi 625 mikrodetik per slot. Nah, di mana master di mana master yang berwarna ungu dan slave berwarna oranye bergantian menggunakan medium secara time division. Nah, diagram menunjukkan pola normal frekuensi hopping di mana setiap time slot menggunakan frekuensi berbeda. Master mengirim pada frekuensi FK, kemudian slave menjawab pada frekuensi FK plus 1. Kemudian master lagi pada FK plus 2 dan seterusnya. Nah, frekuensi berubah mengikuti hopping sequence yang telah ditentukan dengan kecepatan 1600 hops per second. Pola pergantian M master slave ini memastikan komunikasi duplex di mana kedua arah komunikasi dapat terjadi. Nah, diagram tengah ini menunjukkan skenario di mana beberapa frekuensi di skip dalam hopping sequence. Misalnya, setelah master mengirim pada FK, setelah master nih kan, mengirim pada FK, kan. Kemudian slave menggunakan frekuensi FK plus 1. FK plus 1. Untuk durasi yang lebih gini, mana ya? Misalnya setelah master nih mengirim FK, frekuensi FK plus 1 dan FK plus 2 dilewati. Mungkin karena terdeteksi interferensi atau bad channel yang kemudian komunikasi berlanjut dengan slave pada FK plus 3, master pada FK plus 4, dan seterusnya. Nah, diagram bawah ini menunjukkan skenario multi slot paket di mana slave menggunakan slot yang lebih panjang untuk transmisi data yang lebih besar. Master mengirim pada FK, kemudian slave menggunakan frekuensi FK plus 1 untuk durasi yang jauh lebih panjang atau disebut multiple time slots. Nah, baru kemudian master kembali mengirim pada FK plus 6. Multi-slot packet ini meningkatkan throughput untuk transfer data besar karena mengurangi overhead switching antar slot meskipun frekuensi tetap sama selama transmisi multi-slot tersebut. Kemudian lanjut. Di sini Bluetooth packet di sini menjelaskan struktur paket Bluetooth yang digunakan untuk komunikasi antar master dan slave dalam piconet. Nah, paket struktur ini dia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu access kode, paket header, dan payload. Nah, kan?
Jadi total panjang paket bervariasi dengan akses kode 68 atau 72 bit. Akses kode ini berukuran 68 sampai 72 bit, berfungsi untuk mengidentifikasi channel dan device access yang diturunkan atau derivat dari alamat master. Nah, paket header berukuran 54 bit setelah encoding yang berisi informasi penting untuk komunikasi. Headernya ini mencakup 3 bit AM address, yaitu active member address untuk mengidentifikasi slave mana yang dituju. Struktur paket yang kompak, namun memungkinkan untuk melakukan komunikasi reliable dengan error correction pada header yang kritis gitu. Sementara payload dapat menggunakan berbagai level proteksi tergantung tipe linknya. Jadi menyeimbangkan antara overheat, reliability, dan throughput sesuai kebutuhan aplikasi tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini STO payload types. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, payload types ini menjelaskan berbagai tipe payload yang digunakan untuk SCO, link dalam Bluetooth, yang dirancang khusus untuk transmisi voice atau suara dengan karakteristik real time. Di bagian atas terdapat payload generik dengan ukuran 30 byte yang merupakan ukuran dasar payload untuk berbagai tipe SCO packet. Nah, HV1 ini dia menggunakan 10 byte audio dengan 20 byte forward error correction. HV2 menggunakan 20 byte audio dengan 10 byte forward error correction. Sedangkan HV3 ini menggunakan 30 byte audio tanpa adanya forward error correction. Untuk data voice ini adalah tipe khusus yang menggabungkan voice dan data dalam satu paket. Jadi strukturnya terdiri 10 byte audio, 1 byte header. Berbagai tipe SEO payload ini memberikan fleksibilitas kepada implementer Bluetooth untuk memilih trade-off antara kualitas voice, robustness terhadap error, dan efisiensi bandwidth sesuai dengan kondisi lingkungan. Lanjut. Nah, ACL payload types ini menjelaskan berbagai tipe payload yang digunakan untuk ACL. Jadi, tipe ACL menjadi dua kategori, yaitu data medium rate dan DH, data high rate. DH menggunakan 2 atau rate FEC untuk proteksi error sehingga lebih robust, tetapi throughput lebih rendah. Nah, DM1 menggunakan 1 byte header payload 0,17 byte, 0 sampai 17 byte dengan single slot packet. Kalau DH1 menggunakan 1 byte header payloadnya sampai 0 sampai 27 byte dengan ukuran payload yang lebih besar dari DM1 dalam slot yang sama. Tapi DM1 ini memberikan throughput yang lebih tinggi untuk data yang tidak terlalu kritikal. Sedangkan DM3 dia ada 3 slot paket dengan 2 byte header. Multi slot paket ini meningkatkan efisiensi dengan mengurangi overheat header per byte data. Namun tetap mempertahankan proteksi error yang kuat sih. Kalau DH3 ini dia adalah 3 slot paket dengan 2 byte header. Payloadnya 0 sampai 183 byte. DH3 ini memberikan throughput signifikan lebih tinggi dari DM3 dengan mengorbankan proteksi yang error. Cocok untuk transfer file atau streaming data yang dapat toleran terhadap sedikit error. Oke, next. Nah, data rate pada grafik ini data rate menjelaskan throughput atau kecepatan transfer data untuk berbagai tipe paket Bluetooth baik untuk ACL maupun SCO links dengan detail payload, proteksi error, dan data rate yang dapat dicapai. Jadi single slot paket ini mencakup DM1 dengan 1 byte header, payloadnya 0-17 byte. Kalau 3 slot paket ini mencakup DM3 dengan 2 byte header, payload 0 sampai 120 byte. Untuk 5 slot paketnya adalah yang terbesar. DM5 ini dengan payload 0 sampai 224 byte dan FEC-nya mencapai simetrik 286
kilobyte. Nah, AUX 1 ini adalah tipe khusus dengan payload 0 sampai 29 byte tanpa adanya FEC dan tanpa adanya CRC mencapai 185,6 kilobyte yang digunakan untuk auxiliary data dengan overhead minimal sih. Untuk SEO sendiri dia semua tipe memberikan 64,0 kilobyte yang konsisten karena dirancang untuk voice quality yang konsisten. Lanjut. Nah, link types ini menjelaskan mekanisme komunikasi dan penjadwalan paket dalam Bluetooth yang menggunakan TDD atau Time Division Duplex dengan berbagai jenis link. Nah, Bluetooth ini menggunakan polling based TDD packet transmission di mana komunikasi dibagi dalam time slot 625 mikrodetik dan master melakukan polling terhadap slabs untuk mengatur kapan setiap slab ini dapat mengirim data. Nah, ke SCO. SCO adalah link untuk voice dengan karakteristik single slot packet assignment yang terjadwal secara regular yang menghasilkan 64 kilobyte per second full duplex. Nah, ACL dia link untuk data dengan variable packet size yang dapat menggunakan 1, 3 atau 5 slot tergantung kebutuhan. Ini tergantung kebutuhan yang menghasilkan asymmetric bandwidth di mana forward dan reverse dapat berbeda dan bersifat point to multi point. Oke, lanjut. Nah, ini dari gambar ini kita bisa menjelaskan aturan Bluetooth ini agar pengiriman data dan suara tetap lancar dan tidak rusak meskipun banyak gangguan di sekitar. Nah, perpindahan frekuensi. Kita membayangkan frekuensi adalah jalur-jalur raya. Bluetooth ini tidak hanya diam di satu jalur, tapi dia berpindah-pindah jalur secara teratur sesuai petunjuk dari master tadi. Jadi jika salah satu sedang macet atau banyak gangguan seperti WiFi lain kan, Bluetooth akan langsung pindah ke jalur lain nih, ke jalur lain yang lebih bersih. Jadi pemisahan pikiran ini dengan berpindah-pindah jalur secara unik. Jalur jaringan Bluetooth tidak akan bertabrakan atau salah sambung dengan jaringan Bluetooth milik orang lain yang dekat dengan jaringan orang lain yang terdekat kita lah gitu. Nah, kemudian nanti ada namanya pengiriman ulang yang mana nanti pengiriman ini memastikan barang sampai dengan utuh khusus data dari ACL tadi. Kemudian lanjut. Ini tentang Bluetooth ya. Kita lanjut. Bluetooth version ini kecepatan hingga 24 Mbps. Ya, kayak biasanya di Bluetooth 40, Bluetooth klasik kecepatan tinggi, energi. Konsumsinya ada ya lebih rendah. Biar lebih rendah juga digunakan dalam perangkat perawatan kesehatan sih, kebugaran keamanan. Oke, next. Oke. Nah, Bluetooth tradisional, ya kan? Bluetooth tradisional berorientasi pada koneksi. Nah, saat perangkat terhubung, tautan akan tetap terjaga bahkan jika ada data yang mengalir. Nah, mode sleep ini memungkinkan perangkat untuk tidur, biar apa? Mengurangi konsumsi daya sehingga memberikan masa pakai baterai bisa berbulan-bulan gitu. Untuk arus transmisinya puncak biasanya sekitar 25 mA gitu. Meskipun telah terbukti secara independen dan lebih hemat daya daripada standar radio lainnya. Arus tersebut masih belum cukup rendah sih untuk baterai koin dan aplikasi pengumpulan energi. Next. Nah, Bluetooth Low Energy ini berbeda dengan Bluetooth klasik tadi, yang mana kalau Bluetooth Energy ini dirancang dari nol untuk penggunaan daya yang lebih rendah, yang sangat rendah. Jadi kayak optimasi baterai koin ini kan pada gambar Sony ini. Nah, jadi memungkinkan perangkat bekerja hanya dengan baterai koin kecil toh, seperti CR2430 Sony gitu. Nah, memiliki arus puncak kurang dari 20 mA dan rata-rata arus yang sangat tipis sih
yaitu kurang dari 5. Lanjut. Nah, pada table short range wireless application ini, dia merangkum dan membandingkan kemampuan berbagai teknologi wireless jangka pendek untuk menangani tipe aplikasi yang berbeda, memberikan pandangan holistik tentang positioning masing-masing teknologi. Kayak butuh ACL. Tidak cocok untuk voice murni, namun sangat baik untuk data dan audio streaming yang berkualitas tinggi. Sedangkan Bluetooth SCO atau ESCO adalah dia varian yang dioptimalkan khusus untuk voice communication seperti headset atau hands free calling. Namun dia nggak cocok untuk data transfer audio stream berkualitas tinggi, dia nggak cocok. Sedangkan Bluetooth low energy ini dia memiliki positioning yang sangat spesifik yang dan tidak cocok juga untuk voice data transfer besar. Nah, pada WiFi, dia teknologi yang dapat menangani voice melalui VoIP, data transfer berkecepatan tinggi, audio streamingnya dan video streaming berkualitas HD. Untuk WiFi direct, dari segi voice dia masuk. Kemampuannya mirip sih sama WiFi klasik untuk voice, data, dan audio tanpa perlu access point. Namun dia ini nggak mendukung video streaming atau aplikasi state. Karena WiFi direct ini cocok untuk peer-to-peer sharing dan streaming audio antar perangkat mobile. Sedangkan Zigbee memiliki positioning yang sangat mirip dengan BLE. Dia nggak cocok untuk voice, data besar, nggak cocok untuk voice, nggak cocok untuk data besar, audio atau apalagi video, tetapi sangat ideal untuk aplikasi seperti home automation. Nah, ANT dia juga berfokus sih pada aplikasi stats seperti fitness sensors dan Kylin sensor. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut aja. Nah, BLE atau yang disebut dengan Bluetooth Low Energy, dia teknologi wireless yang dirancang untuk perangkat IoT dan sensor dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Jadi teknologi ini memiliki jangkauan sekitar 150 meter di area terbuka dengan daya output sekitar 10 watt lah. Dan hanya mengonsumsi arus maksimal 15 mA saat aktif, bahkan turun hingga 1 mikroampere saat mode tidur. Jadi secara keseluruhan, BLE adalah solusi ideal untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi wireless hemat daya dengan jangkauan cukup jauh dan tingkat keamanan yang tinggi. Lanjut. Nah, BLE ini untuk throughputnya sebenarnya nggak dirancang untuk kecepatan transfer data tinggi atau streaming. Meskipun secara teknis, BLE memiliki kecepatan transfer 1 Mbps. Nah, filosofi desain BLE ini adalah untuk mengirimkan potongan-potongan data kecil secara efisien. Misalnya data sensor suhu, data detak jantung, status baterai atau notifikasi seperti yang kayak di jam tuh kan, jam digital. Pasti bisa itu kan ada. Jadi mengapa BLE sangat susah untuk aplikasi yang hanya perlu mengasih status doang gitu. Oke, lanjut. Nah, exposing state ini dia menggambarkan bagaimana sih perangkat BLE ini bekerja dengan cara membagikan informasi statusnya. Seperti papan pengumuman digital yang terus diperbarui terus, di-upgrade terus. Nah, contohnya seperti sensor suhu yang menampilkan 3,2 derajat Celcius. Nah, speedometernya yang menunjukkan 60,5 km per kilometer jam yang menampilkan 12,23 kan gitu. Nah, BLE ini sangat baik untuk menghitung data-data kecil dan diskrit seperti ini, bukan untuk transfer file yang besar. Itulah keunggulannya. Salah satu keunggulan juga dapat adalah data dapat dipicu oleh event lokal. Misalnya sensor hanya mengirim data ketika ada perubahan suhu yang signifikan. Tidak perlu ya, dan tidak perlu juga mengirim terus-menerus sehingga menghemat dari baterai tersebut. Oke, next. Nah, arsitektur BLE ini dia
terbagi menjadi tiga ya, yaitu application, host, dan controller. Nah, bagian host ini terdiri dari beberapa layer yang menangani protokol komunikasi tingkat tinggi. Di paling atas ini ada generic access profile yang mengatur bagaimana perangkat built-in dapat ditemukan dan terhubung satu sama lain. Nah, di bawahnya ada generic attribute profile atau GATT kan, yang mengatur struktur data dan cara data diakses. Kemudian di bawahnya ada generic inilah memungkinkan konsep ya apa nih memberikan yang memberikan konsep exposing state tadi bekerja. Nah, kemudian ada atribut protokol. Nah, atribut protokol ini menangani komunikasi data dan security manager yang mengelola enkripsi dan keamanan koneksi. Layar logikal ini ya, link control dan adaptation protokol mengatur bagaimana data dipecah dan dikirim melalui koneksi. Nah, terakhir ada host controller interface yang menjadi jembatan antara host dan controller. Nah, arsitektur berlapis ini seperti ini memudahkan pengembangan karena developer aplikasi nggak perlu sih memikirkan detail komunikasi radio di level bawah. Mereka cukup bekerja aja dengan GATT dan layar aplikasi tadi aja. Nah, untuk selanjutnya, BLE device modes. Nah, BLE ini memiliki dua mode operasi perangkat, yaitu dual mode atau single mode. Nah, dual mode ini perangkat yang mendukung baik Bluetooth klasik maupun Bluetooth low energy secara bersamaan. Nah, mode ini digunakan pada perangkat yang sudah menggunakan Bluetooth sebelumnya seperti smartphone, tablet, dan laptop. Kalau single mode ini ada perangkat yang hanya mengimplementasikan Bluetooth low energy saja tanpa Bluetooth klasik. Namun ini juga digunakan pada perangkat dan aplikasi baru yang memang dirasa khusus sih untuk BLE seperti smartwatch, sensor suhu gitu kan. Oke, next. BLE device modes ini menunjukkan perbandingan arsitektur protokol stack antar tiga mode perangkat Bluetooth yaitu Bluetooth klasik, dual mode stack, dan single mode stack. Gitu kan. Dual mode stack ini menggabungkan gimana ya? Dual mode stack menggabungkan kemampuan Bluetooth klasik dan BLE dalam satu chip di lapisan atas. Nah, perangkat ini memiliki baik serial port profile untuk Bluetooth klasik maupun atribut profile untuk BLE. Nah, di bawahnya dual mode memiliki link manager untuk Bluetooth klasik dan link layer untuk BLE. Yang menariknya di sini di lapisan fisik dual mode menggunakan basic wrap. Untuk single modenya Stack hanya mengimplementasikan BLE saja sehingga arsitekturnya itu lebih sederhana dan fokus. Stack ini hanya memiliki atribut aja sih, atribut profile aja dan atribut protokol di lapisan atas. Lanjut. Nah, BLE physical layer ini beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz, GSM band yang merupakan frekuensi bebas. Nah, kecepatan transfer datanya ini adalah 1 Mbps yang menggunakan modulasi GFSK atau Gaussian Frequency Shift Keying. Nah, BLE membagi spektrum berfrekuensi menjadi 40 channel dengan jarak antar channel 2 MHz. Nah, grafik ini menunjukkan visualisasi 40 channel tersebut dan tersebar merata di seluruh pita 2,4 GHz pembagian channel. Seperti ini memungkinkan BLE menggunakan teknik adaptive frequency hopping. Oke, next. Kemudian dari 40 channel itu yang tersedia, channel tersebut dibagi menjadi dua tipe dengan fungsi berbeda yaitu advertising channel dan data channel. Jadi advertising channel ini berjumlah 3 channel yaitu channel 37, 38, 39. Ditandai dengan warna hijau gelap di gambar. Hijau gelap di gambar. Nah, data channel
pemisahan fungsi channel ini seperti ini membuat BLE lebih efisien karena proses adverse-stringnya dan discovery menggunakan channel khusus yang mudah diprediksi. Sementara transfer data menggunakan banyak channel dengan frekuensi hopping untuk koneksi yang lebih stabil dan aman. Oke, next. Nah, pada gambar ini kan menjelaskan strategi penempatan advertising channel BLE untuk menghindari interferensi dengan WiFi. Nah, BLE channel 37, BLE channel 37. Nah, ditempatkan di ujung bawah spektrum 2422 MHz. Nah, apa sih? Untuk biar apa sih? Untuk menghindari WiFi channel 1, channel 38 ditempatkan di tengah pada frekuensi yang tidak tertutup oleh WiFi channel 6 gitu. Nah, yang menarik meskipun beberapa data channel BLE mungkin ya terganggu oleh WiFi, namun masih ada nih 9 data channel BLE yang tetap tersedia dan bersih dari interferensi WiFi. Bahkan bahkan ini dalam skenario terburuknya di mana ketiga WiFi channel aktif bersamaan. Nah, ini menunjukkan bahwa BLE dirancang dengan sangat cermat untuk bisa konsistensi dengan WiFi dalam spektrum frekuensi yang sama tanpa saling mengganggu secara signifikan. Oke, lanjut. Nah, BLE billing layer ini dia memiliki state machine atau mesin status yang mengatur bagaimana perangkat BLE ini berpindah antara berbagai mode operasi untuk melakukan discovery. Jadi gimana ya? Advertising adalah connection, kan ini dijelaskan ya, connection. Jadi scanning di mana perangkat secara aktif mendengarkan advertising packet dari perangkat BLE yang tersedia di sekitarnya. Nah, kemudian untuk advertising ini dia state di mana perangkat secara periodik mengirimkan advertising paket di ketiga advertising channel untuk mengumumkan keberadaannya agar dapat ditemukan oleh perangkat lain yang sedang scanning. Nah, untuk ini ya, initiating ini adalah state di mana perangkat ingin memulai koneksi dengan perangkat target yang telah ditemukan saat scanning. Kemudian connection, state di mana dua perangkat sudah terhubung dan melakukan pertukaran data. Dalam state ini salah satu perangkat itu berperan sebagai master yang mengontrol timing komunikasi. Nah, sementara yang lainnya nih menjadi slave yang mengikuti. Jadi setelah koneksi terputus atau selesai, kedua perangkat kembali menjadi standby atau SB. Oke, lanjut. Nah, BLE link layer ini alur pertama di sisi kiri ya, dari jalur dari sisi kiri, dari jalur untuk perangkat yang menjadi slave. Nah, perangkat dimulai dari state standby, kemudian beralih ke state advertising di mana perangkat mulai mengirimkan advertising ini. Nah, alur keduanya dari sisi kanan, jalur untuk perangkat yang menjadi master. Perangkatnya juga mau dimulai dari state standby, lalu beralih ke state scanner di mana perangkat aktif mencari dan mendengarkan advertising paket dari perangkat lain. Jadi pada dasarnya perangkat yang melakukan advertising akan menjadi slave, sementara perangkat yang melakukan scanning dan initiating akan menjadi master dalam koneksi BLE. Nah, struktur master slave ini penting untuk koordinasi komunikasi yang efisien dan hemat daya untuk dalam protokol dan protokol BLE ini sendiri. Oke, next. Lanjut. Nah, BLE advertising ini dia dijelaskan ini. Bagaimana sih proses advertising bekerja dalam BLE? Yang merupakan mekanisme fundamental untuk discovery dan komunikasi awal antar perangkat. Jadi ketika sentral sedang dalam mode scanning dan mendeteksi paket ADV AND, sentral ini dapat merespon dengan mengirim scan rec untuk meminta informasi yang lebih lanjut. Nah, perangkat dapat melakukan advertising untuk berbagai alasan atau tujuan. Pertama yang menyiarkan informasi secara terbuka ke semua perangkat di sekitarnya tanpa perlu koneksi. Gitu. Kedua, nah
mengirim data terenkripsi kepada perangkat yang sudah pernah terpasang sebelumnya untuk keamanan. Nah, ketiga ini mengumumkan keberadaan mereka agar dapat ditemukan oleh perangkat yang ingin membuat koneksi. Nah, untuk yang keempat, nah, dia memulai koneksi kembali secara sinkron ketika terjadi event lokal tertentu, seperti sensor yang mendeteksi perubahan nilai dan perlu melaporkannya segera. Nah, Bell harvesting ini dia memiliki 4 type yang berbeda, masing-masing dengan fungsi dan karakteristik koneksi yang spesifik, yaitu connectable undirected atau yaitu tipe harvesting yang paling umum dan terbuka. Kemudian connectable directed, tipe harvesting yang lebih selektif. Kemudian yang ketiga, non connectable undirected ialah tipe harvesting di mana tidak ada perangkat yang dapat memulai koneksi dengan adversary ini. Selanjutnya, discoverable undirected ini tipe harvesting di mana perangkat scanner dapat meminta informasi lebih lanjut dari advertiser menggunakan scan request dan menerima scan respon. Lanjut. Nah, BLE data transfer ini dia bagaimana proses pemindahan dari advertising ke koneksi dan transfer data aktual terjadi dalam BLE. Jadi proses ini dimulai dengan mengirim paket ADV IND pada channel 37 advertising channel dengan interval lebih dari 1,25 milidetik. Jadi setelah connection request ini diterima dan koneksi berhasil terbentuk, komunikasi ini berpindah dari advertising channel ke data channel, salah satu dari 37 data channel tadi. Nah, setelah terkoneksi terbentuk, beberapa hal penting pun terjadi sih. Yang pertama, master menginformasikan ini. Master ini mau menginformasikan slave tentang hopping sequence dan kapan harus bangun. Hopping sequence adalah urutan channel yang akan digunakan untuk frekuensi hopping. Nah, kedua, semua transaksi ini selanjutnya dilakukan pada 37 data channel, bukan lagi di advertising channelnya. Nah, yang ketiga, transaksi dapat dienkripsi untuk keamanan data. BLM mendukung enkripsi 128 bit AES untuk melindungi data yang dikirim antar perangkat. Nah, yang keempat ini, kedua perangkat dapat masuk ke deep sleep di antara transaksi. Lanjut. Link layer connection yang menjelaskan bagaimana BLE dapat mencapai koneksi dengan latensi yang sangat rendah. Bahkan total waktu koneksi hanya kurang dari 3 milidetik. Nah, prosesnya dimulai di advertising channel di mana mengirimkan paket advertisement yang diterima oleh initiator. Nah, setelah connect request ini diterima dan diterima oleh kedua pihak, nah koneksi langsung berpindah ke data channel di mana initiator kini berperan sebagai master dan advertiser menjadi slave. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Link layer connection. Nah, link layer connection ini menjelaskan bagaimana sih seluruh proses koneksi selesai dalam waktu kurang dari 3, milidetik. Jadi pada waktu 326 mikrodetik, master melakukan dengan connection request yang memakan waktu transmisi 352 mikrodetik. Nah, setelah itu terjadi jeda dan pada waktu 1928 mikrodetik, master ini mengirim empty paket sebagai pool untuk memulai komunikasi data. Yang menunjukkan itu adalah total waktu radioaktif sih untuk sleepnya, hanya sekitar 416 mikrodetik. Dan untuk master sekitar 592 mikrodetik. Sementara sebagian besar waktu dia bisa menunggu radio mati. Nah, ini menunjukkan bagaimana BLE sangat efisien dalam penggunaan energi dengan mengaktifkan radio
hanya sesaat ketika diperlukan aja yang untuk mengirim atau menerima data. Lanjut, BLE energi karakteristik ini menjelaskan efisiensi energi luar biasa dari BLE yang melalui perhitungan konkret berdasarkan data timing dari slide sebelumnya. Jadi baterai akan menjadi biaya yang lebih besar daripada elektroniknya sendiri dalam jangka panjang. Namun dengan efisiensi BLE yang luar biasa ini, sensor bahkan bisa dijalankan dengan uh, spending power atau energy harvesting seperti seperti dari cahaya ambient atau panel surya kecil. Jadi perhitungannya yang menunjukkan mengapa BLE menjadi teknologi pilihan untuk IoT dan sensor wireless, karena konsumsinya itu energinya itu yang sangat minimal, memungkinkan perangkat beroperasi bisa bertahun-tahun dengan baterai kecil atau bahkan tanpa baterai sama sekali. Lanjut, kita lanjut aja. Nah, BLE dan Internet of Things ini yang menggambarkan bagaimana sih BLE menjadi teknologi kunci yang menghubungkan berbagai perangkat sensor dalam ekosistem IoT yang untuk melaporkan status mereka secara real time. Jadi konsepnya menunjukkan kekuatan BLE dalam ekosistem IoT, di mana berbagai perangkat sensor kecil yang hemat energi dapat terus memonitor parameter penting dan melaporkannya ke perangkat pusat, seperti smartphone, tanpa memerlukan kabel dan tanpa menguras baterai dengan cepat. Nah, dengan cara ini pengguna ini bisa mendapatkan data kesehatan atau lingkungan secara real time yang memungkinkan memonitor jarak jauh, analisis tren, dan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data aktual. Lanjut, BLE dan GAP ini yang mendefinisikan base profile atau profil dasar yang harus diimplementasikan oleh semua perangkat Bluetooth. Nah, GAP ini mengikat semua layar berbeda dalam struktur BLE menjadi satu kesatuan untuk membentuk persyaratan dasar agar sebuah perangkat dapat berfungsi sebagai perangkat Bluetooth yang valid. Nah, selain mendefinisikan struktur dasar, GAP ini juga mendefinisikan prosedur-prosedur generik untuk layanan yang berkaitan dengan koneksi. Nah, prosedur ini mencakup berbagai aspek penting dalam hidup dalam siklus hidup koneksi BLE. Lanjut. Nah, BLE dan GAP ini bekerja dalam salah satu dari 4 profile atau peran profile yang menentukan bagaimana perangkat BLE beroperasi dan berinteraksi dengan perangkat lain. Kayak broadcaster nih, dia berperan advertiser yang bersifat non-connectable. Yang artinya apa? Perangkat itu hanya menyiarkan informasi melalui advertising paket, tetapi dia nggak menerima koneksi dari perangkat lain. Nah, sedangkan ke observer nih, dia perangkat yang melakukan scanning untuk mencari advertisementnya, tetapi nggak dapat mulai koneksi. Perangkat dalam peran observer, dia hanya mendengarkan dan mengumpulkan informasi dari broadcaster tanpa melakukan interaksi lebih lanjut. Nah, untuk peripheral ini, dia berperan yang bersifat connectable dan dapat beroperasi sebagai slave dalam koneksi single link layer. Yang berperan sebagai slave yang mengikuti timing dari master. Nah, peripheral ini hanya dapat terhubung dengan satu master pada satu waktu dalam konteks single layer connection. Nah, sedangkan sentral, dia yang perannya ini melakukan scanning untuk menemukan advertisement dan dapat memulai koneksi dengan perangkat lain. Jadi 4 peran ini memberikan fleksibilitas dalam desain aplikasi BLE, yang dimana developer dapat memilih peran yang paling sesuai dengan kebutuhan use case mereka. Dari yang paling sederhana seperti broadcaster hingga yang paling kompleks seperti sentral yang mengolah lebih banyak koneksi. Nah, BLE dan GAP ini
Hmm, temperatur sensor ini, temperatur sensor yang sebagai broadcaster yang digambarkan sebagai ah, sebagai perangkat yang hanya mengirimkan data suhu secara broadcaster tanpa adanya menerima koneksi. Nah, sensor ini terus menerus menyiarkan informasi suhu melalui addressing paket agar dapat dibaca oleh perangkat lain di sekitar tanpa perlu membentuk koneksi formal. Nah, kemudian ada temperatur display. Nah, temperatur display sebagai observer yang perangkat yang menentukan data suhu dengan cara mendengarkan atau scanning broadcasting dari temperatur suhu sensornya. Kemudian ada watch atau smartwatch sebagai berperan sebagai perangkat yang dapat menerima koneksi dan beroperasi sebagai sleep. Nah, smartphone ini melakukan advertising agar dapat ditemukan dan terhubung dengan smartphone yang kemudian mengirim data seperti notifikasi, bagaimana suhu, kan gitu. Nah, untuk mobile phone dia dapat melakukan scanning untuk menemukan berbagai perangkat built-in yang memulai koneksi dengan mereka. Gimana ya? Yang menjadikan smartphone ideal ini sebagai central ada kemampuannya yang mengolah multiple connection. Artinya apa? Smartphone ini bisa terhubung secara simultan dengan smartwatch untuk menerima data fitness atau data yang lain-lain. Nah, lanjut. Kita lanjut aja. Nah, BLE dan GAP ini pairing. Dia dijelaskan bagaimana mekanisme keamanan dalam BLE. Nah, proses pairing dapat dimulai oleh central maupun peripheral device, memberikan fleksibilitas tergantung skenario aplikasi. Nah, setelah pairing ini berhasil, nah salah satu perangkat dapat meminta untuk enable bonding guna menciptakan long term. Nah, ketika bonding diaktifkan, nah long term key atau LTK akan di-generate, dipertukarkan dan disimpan oleh kedua perangkat. Lanjut aja. Nah, BLE dan game ini pairing yang sama kita tadi kan. Nah, display only perangkat ini nggak memiliki cara bagi pengguna untuk masukkan input apapun. Sedangkan display yes no, dia pengguna hanya dapat masukkan yes atau no, tapi tidak bisa input lainnya. Untuk keyboard only, pengguna dapat masukkan password atau PIN dengan lengkap, tapi dia nggak dia ini nggak memiliki display untuk menampilkan semua informasi. Contohnya mungkin adalah keyboard Bluetooth tanpa layar lah gitu kan. Nah, kalau nol input atau no output itu dia perangkatnya nggak memiliki cara untuk user ini input dan juga tidak memiliki display. Jadi ya perangkatnya yang paling sederhana kayak seperti sensor suhu atau seperti sensor suhu dan tidak memiliki antarmuka pengguna sama sekali. Nah, keyboard keyboard display dia memiliki kemampuan display maupun input lengkap. Nah, contohnya kayak smartphone, tablet atau laptop yang memiliki layar untuk menampilkan semua berbagai informasi dan keyboard atau touchscreen untuk memasukkan data-data yang ingin kita input. Oke, lanjut. Jadi, Boolean gap nih menjelaskan bahwa berdasarkan kombinasi kapabilitas dari kedua perangkat yang akan pairing. Nah, sistem akan memilih salah satu dari dua mode pairing yang mau digunakan. Nah, PASKI ini dia metode di mana satu perangkat akan menampilkan PSK yang di-generate secara random. Nah, sementara perangkat lain yang mengharuskan pengguna untuk memasukkan PSK tersebut. Nah, metode inilah memungkinkan link atau koneksi yang terautentikasi dengan MITM protection, Man in the Middle Protection. Nah, jadi dengan kata lain, jadi metode ini melindungi dari serangan di mana pihak ketiga ada yang mencoba menyusup di tengah komunikasi antara dua perangkat. Kemudian just walk. Jadi just walk ini metodenya di mana proses pairing selesai tanpa memerlukan passkey untuk dimasukkan. Nah, dia ini berjalan otomatis dan transparan jadi bagi pengguna yang terbentuk tidak terautentikasi tapi tetap terenkripsi gitu loh. Nah, mekanisme pemilihan otomatis ini menyeimbangkan antara keamanan
kemudahan pengguna, dan keterbatasan hardware. Jadi memastikan pairing dapat berhasil dari berbagai kombinasi perangkat dengan tingkat keamanan setinggi mungkin sesuai kemampuan yang tersedia. Lanjut. Kemudian ada Zigbee. Zigbee adalah teknologi wireless yang berbasis pada standar IEEE 802.15.4. Zigbee ini memiliki ekosistem yang sangat besar dengan lebih dari 260 anggota dalam Zigbee Alliance yang terdiri dari 15 promoter atau perusahaan pendorong utama. Zigbee ini menyediakan solusi lengkap dari hardware hingga software untuk aplikasi software sensor, network, dan IoT yang hemat energi. Nah, selanjutnya Zigbee ini memiliki 3 desain goal. Jadi filosofi pengembangannya pertama kayak low power atau konsumsi daya rendah yang menjadikan Zigbee ini ideal untuk perangkat yang beroperasi dengan baterai selama bertahun-tahun. Nah, kedua adalah simple desainnya atau desainnya sederhana yang memudahkan developer ini untuk mengimplementasikan dan mengintegrasikan teknologi ini ke dalam produk mereka. Yang ketiga, biayanya rendah, baik dari sisi hardware maupun lisensi, membuat Zigbee ini ekonomis untuk development dalam skala besar seperti smart home atau industrial automation. Kemudian untuk Zigbee tadi, Star Network sudah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya semua maaf. Saya Adil Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.